Gua mau mengingatkan sekali lagi, bagi yang belum sholat, buruan sholat dulu. Dan gua juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Oke, lanjut ke videonya. Oke cuy, di video kali ini gua akan bahas tentang anime Kisuko Gakkou no Juliet. Oke, dan yang belum subscribe, buruan subscribe agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, gua akan perkenalkan karakternya. Dan ini karakternya. Karakter cowok kali ini bernama Romeo Inuzuka. Dia adalah ketua dari anjing hitam. Nanti gua akan jelasin apa itu anjing hitam dan apa itu kucing putih. Lanjut. Dan karakter cewek kali ini bernama Juliet Persia. Dan ini orangnya. Dia merupakan ketua dari kucing putih. Oke cuy, dan gua udah jelasin karakter utamanya. Dan sekarang intro dulu ya guys ya. Dari kemarin loh, 2 video yang lalu nggak ada intronya. Oke cuy, dan di sekolah ini ada perbedaan 2 warna baju. Yang satu baju warna hitam dan yang satu baju warna putih. Dan yang baju warna hitam merupakan anjing hitam dan baju berwarna putih merupakan kucing putih. Mereka berdua ada perbedaannya guys. Jadi yang anjing hitam merupakan negeri dari timur dan yang berwarna putih merupakan negeri dari barat. Jadi berbeda dan saling bermusuhan. Di awal cerita kita akan diperlihatkan pada saat kucing putih tawuran melawan kucing hitam. Tak lama kemudian, Prefect datang dan melerai mereka. Prefect merupakan petinggi dari kedua klan tersebut. Ya, gua bilangnya klan aja ya, biar lebih mudah. Klan anjing hitam dan klan kucing putih. Singkat cerita, Inuzuka pun pergi ke tempatnya Persia untuk mengungkapkan perasaannya. Pada saat Persia sendirian, Persia diganggu oleh ketiga murid dari anjing hitam dan diselamatkan oleh Inuzuka. Lalu ketiga murid dari anjing hitam tadi yang mengganggu Persia datang menemui Inuzuka dan ingin meminta pertanggungjawabannya, karena kenapa kok tadi kamu menyelamatkan si Persia gitu, tapi malah dihajar balik oleh si Inuzuka. Singkat cerita, Persia mengirimkan surat kepada Inuzuka dan mengajaknya bertemu di air mancur gitulah. Apa tamannya sih sekolahnya ini, apa gimana, kurang tahu sih gua. Oke, dan Persia pun bertanya, tadi itu kamu menyerangku atau menyelamatkanku? Gitu guys. Dan jika kamu menyelamatkanku, gara-gara apa gitu? Ditanyain oleh si Persia. Dan Inuzuka itu dalam hati bilang, kalau itu gara-gara cinta gimana? Gitu. Tapi gak berani diungkapin gitu guys. Alhasil mereka pun bertarung pedang dan menyatakan cintanya.
Singkat cerita, cintanya si Inuzuka pun diterima oleh si Persia dan mereka berpacaran dengan diam-diam. 言っておくけど、私たちの関係は絶対に秘密だからね。それが嫌なら。わかった。わかった。 Lalu Inuzuka pun memberikan Rosario kepada si Persia. Rosario itu seperti gambar salib gitu. Ya, bertujuan sebagai bukti cintanya Inuzuka kepada si Persia. Tapi hal tersebut ketahuan oleh si Scott. Scott ini merupakan temannya si Persia. Tapi sepertinya dia itu menyukai Persia juga, guys. Jadi si Inuzuka mempunyai saingan, yaitu si Scott ini. Singkat cerita, mereka pun terjatuh dari gedungnya si Persia dan adegan beralih ke asramanya si Inuzuka. Nah, cewek kali ini bernama Hasuki Komai dan gua akan panggil aja Hasuki. Dia ini juga menyukai si Inuzuka, tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan gitu loh, guys. Pada suatu hari, Inuzuka berencana mengajak Persia untuk berkencan. Tetapi dikarenakan kucing putih dan anjing hitam merupakan musuh bebuyutan, akhirnya Inuzuka berencana untuk membuatkan kostum untuk si Persia. Singkat cerita, murid-murid yang lain pun tidak mengetahui jika itu adalah Persia. Tapi ada satu orang yang mengetahui hal tersebut, yaitu adalah Putri Char. Nah, bagi yang nggak tahu Putri Char itu siapa? Putri Char merupakan putri pertama kerajaan Barat dan memiliki nama panjang yaitu Char Treuk Westia. Oke. Dan dari sini kita juga bisa tahu jika Putri Char merupakan putri tirani. Maksudnya dia itu tirani gitu, bos. Orangnya itu kejam gitu dan merupakan temannya si Persia. Si Char ini dia itu menyuruh si Inuzuka buat menyambut dirinya, tetapi si Inuzuka pun menolaknya. Alhasil Char pun mengancam si Inuzuka akan menunjukkan foto di saat Inuzuka dan Persia berduaan, dan hal tersebut akan menjadi masalah. Singkat cerita, Inuzuka pun menuruti semua perkataan Char dan dengan syarat foto tersebut tidak akan disebarkan. Aku dulu lihat anime ini episode 3 ini, ya langsung gimana ya? Kan ini kan si Inuzuka kan pemimpin ya. Terus dia tuh tunduk gitu loh pada musuhnya. Kan gimana gitu. Dikarenakan si Inuzuka selalu menuruti perkataan Char, jadi murid-murid kucing putih lainnya beranggapan jika Inuzuka udah kalah. Jadi anjing hitam udah kalah dengan kucing putih. Lalu Inuzuka pun dikeluarkan dari asramanya dikarenakan si Inuzuka melayani kucing putih. Dan yang paling parah adalah hubungan Inuzuka dan Persia di ujung tanduk. Singkat cerita, Inuzuka pun masuk ke asramanya si Char dan masuk ke kamarnya. Lalu Inuzuka pun mencari tahu informasi untuk mengancam balik si Char. Jadi di skin ini si Inuzuka menemukan foto-fotonya si Persia yang disimpan oleh si Char. Jadi dari sini kita bisa tahu jika Char suka dengan Persia dan tidak ingin Persia direbut oleh Inuzuka. Masalah Char sudah selesai, oke? Dan cerita beralih ke asramanya anjing hitam. Jadi di sini ada permasalahan baru nih. Jadi si Hansuki ini ya yang udah aku tunjukin di awal episode tadi. Nah, dia itu menyukai si Inuzuka dan dia tidak tahu kalau Inuzuka berpacaran dengan Persia. Jadi Inuzuka pun memberitahu kepada Hansuki. Jadi Hansuki pun marah
Dan ada tulisan di asramanya, jika kucing hitam berpacaran dengan kucing putih harus dibunuh. Jadi dikejar-kejarlah si Inuzuka oleh Hansuki dengan memakai samurainya. Singkat cerita, Inuzuka pun terus berlari dan menjauhi si Hansuki. Lalu posisi Inuzuka sangat terpojok dan tidak bisa kabur kemana-mana karena belakangnya ada jurang. Dan si Hansuki pun memukul kepala Inuzuka, dan Inuzuka pun tidak menghindar sama sekali, sampai-sampai kepalanya bocor. Gak ada angin, gak ada hujan, si Persia terpleset dan masuk ke jurang tersebut. Lalu Inuzuka pun meloncat ke jurang tersebut untuk menyelamatkan si Persia. Tapi Hansuki tahu jika si Inuzuka tidak bisa berenang, jadi Hansuki menyelamatkan Inuzuka. Singkat cerita, Hansuki pun membodoh-bodohi si Inuzuka. Maksudnya kayak bilang, kau itu bodoh Inuzuka, kenapa kau suka dengan Persia gitu boy. Lalu Inuzuka dan Hansuki berteman kembali. Jadi yang mengetahui tentang Inuzuka dan Persia berpacaran cuma si Hansuki sama si Char. Oke cuy, dan kali ini kita bakal mendengarkan lagu dari si kucing putih. Wah pokoknya dengerin aja, lucu anjir. Pada suatu hari, sekolah ini pun mengadakan pesta olahraga, dan bagi pemenang yang mendapatkan MVP dapat berdansa dengan orang pilihannya. Lalu Scott pun memanas-manasi si Inuzuka. Karena apa? Karena Inuzuka nggak bakal ikut lagi cuy. Soalnya tahun lalu itu dia membuat timnya kalah, jadi dia nggak diikutin sama teman-temannya. Dan pada saat Inuzuka memukul si Scott, ada dua karakter baru nih. Nah yang ini namanya adalah Somali Longhaired, dan yang satunya bernama Abyssinia. Lalu Inuzuka pun memutuskan untuk mengikuti acara olahraga tersebut dan menunjukkan skill larinya agar dia diikutkan ke kompetisi tersebut kembali. Ya intinya Inuzuka bakal ikut di kompetisi olahraga tahun ini karena sudah diizinkan oleh teman-temannya. Oke, dari sini kita juga bisa tahu kalau Somali dan Abi melakukan kecurangan. Kecurangan tersebut dilakukan bukan hanya untuk anjing hitam, melainkan untuk kucing putih juga. Contohnya pada saat si Somali menginjak Persia. Lalu Somali dan Abi melakukan perbuatan curang pada anjing hitam dengan cara memasukkan obat tidur pada minuman. Pemain pun tersisa Inuzuka dan Maru. Mereka berdua mengalahkan kucing putih sendirian. Ya dari sini Hansuki mengatakan jika Inuzuka dan Maru bergabung akan menjadi kekuatan yang sangat kuat. Ya kalau curang dibalas tidak curang itu namanya tidak adil. Jadi si anjing hitam melakukan kecurangan juga dengan cara menyetrum anggota kucing putih. Lalu si Abi gak segan-segan akan bilang ke petugas karena anjing hitam berbuat kecurangan. Namun Maru pun berkata, kau kan juga curang bro, boy. Gak jelas banget loh. Dia itu curang tapi bilang kalau orang lain curang.
Ya di sini sebenarnya itu kedua teman Maru yang jatuh tadi itu nggak beneran pingsan. Jadi mereka itu sudah tahu kalau itu minuman diisi obat tidur. Jadi ya malah dibalas kecurangan balik sama dua anak yang tidur di bawah tadi. Dan Somali pun menendang si Maru, tapi langsung ditangkis oleh Inuzuka. Dan dilihat sepatunya ada paku-paku yang tadi digunakan untuk melukai Persia. Dari sini kita juga bisa tahu kalau si Abi merupakan orang yang lemah dan berpenampilan gendut yang sering dihina oleh teman sekelasnya cuy. Jadi ya dia ingin menjadi lebih kuat dengan cara licik seperti tadi agar tidak diremehkan oleh orang-orang. Lalu anjing hitam pun dinyatakan menang. Namun Inuzuka tidak puas dan mengajak Persia untuk bertanding. Ya gara-gara Persia tadi cedera gara-gara diinjak oleh si Somali. Dan singkat cerita Inuzuka pun kalah mengenaskan. Lalu kita akan diperkenalkan karakter baru nih guys. Ada dua karakter anak kecil, tapi dia merupakan SMA yang loncat kelas. Jadi dia itu masih SMP tapi loncat kelas menjadi anak kelas 2 SMA. Namanya adalah Kocho Wang dan yang satunya adalah Teria Wang. Mereka berdua bersaudara guys. Dan mereka berdua juga termasuk prefect. Mereka berdua sudah masuk ke prefect gara-gara sikap disiplin mereka. Kedua prefect tersebut mencurigai Inuzuka karena tadi itu sebelum adegan ini ada adegan di mana si Persia dan si Inuzuka berbicara di bawah bangku. Dikit demi sedikit, kedua prefect tersebut mencurigai dan mengetahui rahasia yang dimiliki oleh Inuzuka, dari Rosario sampai yang lain-lain. Dan dari sini kita juga bisa tahu kalau kedua prefect tersebut tidak memiliki teman. Jadi kan dia itu sebenarnya masih SMP dan memiliki sifat kekanak-kanakan. Jadi dia itu menggoda si Inuzuka, kayak mengajak bermain si Inuzuka. Ya gara-gara dia nggak punya teman gitu. Jadi kayak cari teman bermain, yaitu si Inuzuka. Dan Inuzuka pun meladeninya di festival kali ini. Tetapi pada awalnya Inuzuka melarikan diri dari dua prefect tersebut. Sebenarnya si Inuzuka itu ingin ke bazar tersebut dengan Persia dan menghabiskan pesta kembang api dengan Persia. Tapi ya karena si Inuzuka memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi dan rasa kasihan gitu loh. Meskipun kedua prefect tersebut hebat, bisa mengalahkan orang-orang. Ya ampun. Lanjut, prefect tersebut meskipun bisa mengalahkan orang-orang yang lebih kuat dari dia, tapi mereka tetap tidak memiliki teman. Maka dari itu Inuzuka yang memiliki sifat kemanusiaan yang tinggi itu pun langsung mengajak kedua prefect tersebut bermain bersama. Ya Inuzuka pun malas gitu loh, diikutin terus. Dan Inuzuka itu juga ngelihat kalau aduh kasihan banget dia. Orang-orang itu kayak
gimana ya, segan sama dia gitu loh. Kalau mau ngajak mereka berdua bermain gitu kayak gimana gitu. Dikarenakan udah malam dan festival tersebut udah tutup, Inuzuka pun langsung kepikiran kalau dia meninggalkan Persia di gentong sendirian guys. Ya gua pikir awalnya itu si Persia bakal marah. Ternyata Persia melihat Inuzuka dari lubang dan terharu melihat sikap Inuzuka. Pada suatu hari, dikarenakan kedua prefek tersebut keceplosan bilang kalau si Inuzuka memiliki Rosario, dan kakaknya Inuzuka pun datang ke kamar Inuzuka untuk mengecek apa aja yang ada di situ dan apa aja yang sudah disembunyikan oleh si Inuzuka. Kakaknya Inuzuka bernama Airu Inuzuka. Dia merupakan perwakilan dari prefek anjing hitam. Airu pun mencurigai Inuzuka karena memiliki benda-benda yang sangat aneh. Inuzuka pun di bawah pengawasannya si kakaknya selama seminggu ke depan. Tapi padahal selama seminggu ke depan bertepatan dengan ulang tahunnya si Persia. Ya jadi ribet lah masalahnya. Dan pada suatu hari dikarenakan si Inuzuka tidak ingin diperintah terus oleh kakaknya, jadi si Inuzuka pun melawan. Tapi sangat mudah dikalahkan oleh kakaknya. Ya nggak tahu sih, emang gila sih ini cara bertarungnya gitu. Sampai-sampai kedua dari anjing hitam pun kalah loh sama si kakaknya sendiri. Ya singkat cerita, Inuzuka pun kalah dan dikurung di sebuah ruangan. Tapi kedua prefek anak-anak tadi menyelamatkan Inuzuka. Keesokan harinya, pada saat ulang tahun Persia, si Inuzuka tidak datang dengan baik-baik. Jadi si Inuzuka melakukan kegiatan tahunannya dengan cara merusak pesta tersebut. Ya dengan melempar-lempar kue dan masuk ke asramanya dengan teman-temannya. Dari sini kita juga bisa tahu kalau ya yang dulu berbuat curang di pesta olahraga dulu itu yang namanya Abyssinia dan Somali itu sekarang menjadi gembel dan tinggal di belakang asramanya. Ya begitulah. Di saat Inuzuka terkepung, Inuzuka diselamatkan oleh seorang pria. Pria tersebut bernama Chatseed. Dan dari sini kita juga bisa tahu kalau Chatseed merupakan perwakilan dari kucing putih. Lalu Inuzuka pun dan Chatseed bertarung. Ya sebagai perwakilan kucing putih dan merupakan prefek. Kekuatan dia itu nggak beda jauh sama si kakaknya Inuzuka. Jadi Inuzuka pun kewalahan melawan orang ini. Tapi Inuzuka berencana untuk mengikat kakinya dan lari dari tempat tersebut.
目くらましのつもりかい？丸見えだよ。俺じゃなくて足元見ろよ。おお、すごいね。いつの間に。これで足技封じられちゃったな。感心してる場合ですか。余裕ぶっこきやがって。でもいいや、今日の目的。 Singkat cerita, Inuzuka pun berhasil merusak pesta tersebut. Tetapi pada saat dia ingin balik ke asrama anjing hitam, kakaknya pun datang ke asrama kucing putih tersebut. Dan kakaknya Inuzuka pun mencurigai Inuzuka untuk yang sekian kalinya. Tapi kali ini kayaknya dia sangat pasti, karena dia melihat kalender si Inuzuka yang sudah digambari bunga pada tanggal berapa gitu. Oh ya, tanggal 1 Juli saat ulang tahun Persia. Ya, jadi di sini untuk menutupi semua kebohongan itu, Inuzuka dan Persia bertujuan untuk bertarung pedang. Ya, dikarenakan bertarung pedang itu melukai satu sama lain, dan ketika mereka berdua berpacaran kan tidak mungkin kan kalau mereka berdua melukai satu sama lain. Makanya dipilihlah bertarung pedang. Ya, awalnya gue pikir ini bakal sad ending. Ternyata tadi itu berbohong. Jadi bohong-bohongan itu guys. Jadi nggak bener-bener nusuk ke jantungnya gitu. Kan dia kan memakai rosario, dan di saat mereka berdua memberi kode tadi yang menunjuk dada gini nih. Nah itu kayak menunjukkan ke rosarionya. Makanya mereka berdua saling mengarahkan ke rosario agar gak ada yang terluka gitu guys. Dan cerita pun tamat. Ya sebenarnya sih kalau kalian lihat anime ini secara langsung, maksudnya kayak streaming gitu langsung, itu kayak ada rasa-rasa gimana gitu. Ada rasa sebel, ada rasa seneng gitu. Ya kalian bisa nonton sendiri lah. Keren kok pokoknya, jamin. Ada badaknya beneran. Nonton sendiri, bagus kok beneran. Ini termasuk anime kedua ini guys setelah Sengoku Basara. Ya cukup sampai di sini. Saya Den9 undur diri. Adios. Kalian yang mau request atau mau minta anime apa buat dibahasin gitu, kalian bisa chat di kolom komentar, oke? Ya gitu doang sih. Anjir susah banget beneran kalau kalian coba bikin ini. Aku itu awalnya tuh kayak aku pikir gampang gitu loh. Iya. Dari 12 episode, satu episodenya 20 menit, 20 kali 12 itu berapa ya? 4 jam. Ya dari 4 jam itu aku gabungin 4 jam terus dicari yang penting-penting. Ya sebenarnya gampang sih, tapi gimana ya, butuh waktu aja. Makanya kalian harus bersabar buat nunggu video selanjutnya. Ya sekitar seminggu lah. Seminggu itu pasti upload sih. Batas waktunya sampai seminggu. Terus ya subscribe aja biar aku tambah semangat gitu. Nice. Oke. Oh iya, ada satu lagi. Dan ketika gua upload video kayak part 1 part 2 gitu, itu gara-gara ya memori kurang mumpuni, jadi aku potong separuh gitu. Jadi bahas 6 episode dulu, selanjutnya bahas 6 episode lagi. Ya kalau bahas 12 kayak sekarang ini ya meledak HP gua anjing. Oke ya, terima kasih. Bye bye.